Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Santi di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi baru ya teman-teman. Materi barunya yaitu tentang teks tanggapan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Teman-teman sebelumnya udah pernah belum sih melihat atau bahkan mendengar komentar sesuatu terhadap suatu karya? Misalnya yang paling sering teman-teman lihat itu adalah di internet atau di media sosial biasanya. Nah, pernah lihat di YouTube nggak sih? Kalau di YouTube itu kan suka ada kolom komentarnya, di IG juga suka ada kolom komentarnya. Itu mereka memberikan tanggapan atas suatu karya dari orang lain. Nah, Ibu berikan contoh ya. Ini ada salah satu karya anak bangsa. Dia membuat videonya itu bertajuk Wonderland Indonesia yang sempat viral juga dan teman-teman mungkin sudah pernah mengaksesnya ya. Nah, di situ dia membuat video yang luar biasa, keren ya. Tapi kita bisa lihat di komentar-komentarnya. Ada yang mungkin komentarnya baik gitu ya, positif, ada yang memberikan kritik mungkin gitu ya, ada yang memberikan saran gitu ya, dan paling banyak itu pujian sih Ibu lihat ya, memberikan pujian gitu ya. Contohnya seperti gambar di samping. Gambar ini ya, di gambar ini digambarkan bagaimana komentar-komentar warganet gitu terhadap karya tersebut. Nah, ada juga mungkin teman-teman pernah melihat audisi nyanyi kayak di TV-TV itu biasanya Indonesian Idol ya contohnya ya. Itu komentatornya itu memang punya tugas untuk memberikan komentar. Nah, komentar itulah yang disebut sebagai tanggapan ini gitu ya. Jadi, di dalam pengertiannya gitu ya, teks tanggapan itu sendiri adalah teks yang berisi komentar atau evaluasi terhadap suatu hal. Biasanya disajikannya dalam bentuk pujian, entah itu kritik juga, kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran ini teman-teman, kita dipastikan untuk memberikan tanggapan atau memberikan komentar. Itu komentar yang pertama objektif, ya. Objektif pertama. Lalu yang kedua adalah harus punya sopan santun ketika kita memberikan tanggapan tertentu. Selanjutnya, tanggapan yang diberikan itu harus jelas. Ini mau nanggapin apa? Jangan sampai kita menanggapi suatu hal tapi ternyata bukan hal tersebut. Kita nanggapin video A ternyata salah nanggepin, itu harusnya untuk video B, kan gak jelas ya gitu. Itu harus jelas dan juga harus logis ya. Seperti itu adalah syarat-syarat untuk memberikan tanggapan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari apa aja sih jenis-jenis dari teks tanggapan ya. Ternyata banyak teman-teman, ada macamnya. Ketika teman-teman melihat suatu video, entah itu nanti memberikan pujian atau misalnya memberikan kritik, saran, alasan, itu sudah masuk ke dalam jenis-jenisnya gitu ya. Tapi coba kita perinci ya, teman-teman boleh mengecek modulnya juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis teks tanggapan. Apa aja sih jenis-jenisnya? Boleh ya teman-teman mengecek juga di modul Bahasa Indonesianya. Yang pertama, jenis yang pertama itu adalah teks tanggapan pujian. Biasanya ditandai oleh pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang atau pihak lain. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya ya di modul. Di situ dibahas tentang Citarum, di mana di situ menggambarkan bahwasanya ada hal positif dari Citarum ini. Tuh, dari tanda-tandanya dari mana? Nah, tanda-tandanya kita bisa melihat dari kata-kata Citarum sudah memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak lama dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia. Nah, itu tuh salah satu hal yang positif atau pernyataan yang positif yang diberikan di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teks tanggapan kritik. Nah, ini biasanya berupa pernyataan-pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Contohnya, di dalam teks ini, peran Citarum semakin berkurang karena penghancuran wilayah sungai dan sungainya yang dilakukan oleh manusia. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, hilir. Manusia yang menghancurkannya, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Jadi dia mencoba untuk memberikan kritik terhadap tanggapan yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya teks tanggapan saran. Di sini berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan sesuatu.
pernyataan untuk suatu perbaikan. Hal ini ditandai oleh penggunaan kata-kata perlu, sebaiknya, seharusnya gitu ya. Nah, ini biasanya memang sering diberikan ya ketika orang-orang memberikan komentar. Sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengecek di dalam modul ya. Oleh karena itu diperlukan sebuah langkah nyata untuk permasalahan air dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teks tanggapan alasan. Di sini berupa pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Hal itu ditandai oleh penggunaan konjungsi sebab, karena, oleh karena, dan sebagainya. Seperti itu ya, beberapa jenis dari teks tanggapan. Oke, sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, pembelajaran materi teks tanggapan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung via WhatsApp ke Ibu ya, teman-teman. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.